baru 3 tahun pulang dari Mesir. Tahun 2011 saya pulang dari Mesir, dan kemudian ya biasalah, masyarakat itu pokoknya sudah pasti udah menganggap bahwa alumni Mesir itu ya, bisa ngaji, ceramah di masjid, kemudian guru dan seterusnya. Kemudian datanglah beberapa adik tingkat saya yang dari Mesir, ada yang dari Suriah, ada yang dari Yaman. Ternyata jam terbang mereka tuh lebih hits, lebih banyak dibandingkan saya. Mereka ceramah itu nggak hanya di kota masing-masing, tapi dia udah bisa ke Padang ibu kota, ke kota ini. Ramadan pun, saya Ramadan misalnya dapat ceramah misalnya 15 malam, mereka tuh full 30 malam. Karena di sana itu setiap Ramadan malam sebelum tarawih itu pasti ada ceramah, bukan kultum, ceramah 30-40 menit. Bahkan jadwal ceramah mereka untuk tahun depan itu sudah di-booking oleh beberapa masjid. Ya, namanya kita manusia. Saya menceritakan sisi manusia saya yang harus saya yang ini juga ini yang seharusnya nggak boleh ini kan. Jadi saya mikir, kok saya sudah lebih dahulu mengabdi loh, gitu. Saya pulang dari Mesir, ya, kemudian jurusan saya pun juga hukum Islam. Menurut saya hukum Islam itu lebih dekat dengan permasalahan umat, masalah fikih, sholat, haji, zakat, fikih jenazah dan seterusnya dekat. Adapun adik tingkat saya itu jurusannya cuma ilmu Al-Quran, ilmu hadis. Menurut saya itu kayaknya pembahasannya jauh daripada permasalahan umat. Hingga saya menemukanlah satu ucapan dari guru saya, Buya Arazi Hashim itu, yang benar-benar menurut saya itu menampar diri saya. Dan sebenarnya sudah beliau juga mengutip pendapat dari guru beliau bahwa kalau seandainya kita mau menerima kondisi itu dengan lapang dada, menerimanya pasti dengan iman, kemudian menerimanya dengan ihsan. Ihsan di sini mengabdikan diri hanya semata-mata kepada Allah. Di puncak ihsan itu ikhlas. Puncak ihsan itu ikhlas hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, kalau mau menerima kondisi itu dengan kacamata ikhlas, dengan kacamata iman, seharusnya kita bersyukur PR umat itu telah dimudahkan dengan hadirnya dai muda tadi. Artinya apa? Kebermanfaatan dakwah itu lebih luas. Jadi beban kita sebagai dai nanti di akhirat itu jadi ringan. Karena semua kita akan ditanya, termasuk orang yang berilmu, yang banyak ngomong ini, termasuk Pak Dharma ini nanti banyak akan ditanya sama Allah. Ya pun saya juga seperti itu. Sesuaikah ucapanmu dengan perbuatanmu? Semuanya. Bagaimana cara kamu mendapatkan ilmu itu, kamu amalkan atau tidak, kan gitu. Kemudian niatnya untuk apa? Rasa khawatir nanti, saya sudah memberikan kamu umpama nih dialog dengan Allah. Saya telah memberikan kamu kesempatan untuk menuntut ilmu agama 4 tahun, nggak tanggung-tanggung. Di mana kesempatan itu tidak diberikan kepada orang lain? Ya. Bagaimana niat kamu setelah menyampaikannya? Ya. Seharusnya saya bersyukur dengan adanya dai muda itu, ya, artinya meringankan beban dakwah dai yang lama. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi kalau saya bisa merefleksikan dengan kondisi sekarang, jadi mau pedagang yang merintiskah, yang lamakah, ibu bersyukur bahwa ibu memulai sunnah hasanah, kebiasaan yang baik, ladang amal yang tidak putus-putus, menginspirasi pedagang-pedagang yang baru. Oh, ternyata ada loh pedagang yang baru itu dari nol, berdarah-darah. Maka kami pun juga akan meniru perjuangan mereka. Walaupun tanpa kita sadari, insya Allah itu menjadi investasi pahala bagi ibu. Saya nggak bisa menghitung dengan angka-angka ya Bu, karena angka-angka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu nol. Yang bernilai di sisi Allah itu iman. Ya, guru saya memberikan contoh seperti ini. Ya, orang yang berilmu nol di hadapan Allah. Orang yang berpangkat nol di hadapan Allah. Orang yang kaya nol di hadapan Allah. Bahkan orang miskin pun nol di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi beda. Ada satu nilai dalam diri dia, iman kepada Allah, ditambah dengan ihsan, ikhlas kepada Allah. Kemudian dia kaya, dia berilmu, apalagi dia menjabat, dia dermawan. Angka satu tadi itu saja ditambah dengan nol tadi, berapa nilainya?
Semakin banyak yang dia miliki, semakin bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya, ya, untung adalah tujuan. Ya, tapi itu bukan tujuan yang paling utama. Makanya kajian kita pertama itu awalnya tentang ilmu, kita selipkan dan juga dengan tentang ikhlas. Masalah rezeki, Bu, nggak usah, jangan takut terhadap apa yang telah dijamin oleh Allah. Rezeki udah dijamin belum? Udah dijamin. Kita itu hanya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala berikhtiar mencari yang telah dijamin itu. Itu saja. Apa contoh rezeki yang sudah dijamin? Pernahkah anak bayi yang di dalam kandungan, pernah kita baca riwayat atau kisah enggak? Anak dalam kandungan itu meminta kepada Allah, ya Allah, tolong tetap berikan kehidupan kepada saya. Kenapa? Di dalam kandungan itu mereka nggak makan, nggak minum loh. Nggak makan, nggak minum, nggak mangap sedikit pun, tapi tetap Allah jamin rezeki hidupnya. Padahal dia nggak pernah minta, nggak pernah minta. Jadi jangan pernah khawatir terhadap angka-angka apakah rezeki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi khawatir sikap kita, ya, sikap kita ketika belum didekatkan rezeki itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, terlalu banyak mengeluh, itu yang kita khawatirkan, sifat itu yang kita khawatirkan. Nah, itu. Terlalu tidak ada empati, tidak ada akhlak, itu yang kita khawatirkan. Insyaallah, walaupun seomset apapun, ya, itu hanya angka-angka 76 juta, 100 juta. Oke, dalam hitungan ekonomi silahkan, tapi dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bernilai. Yang Allah lihat itu bagaimana kamu mengikhtiarkannya. Ketika menunggu itu tetap ingat Allah atau tidak? Ketika dalam berdagang itu tetap menjaga akhlak atau tidak? Betul. Ketika beraktivitas itu tetap beribadah, tidak meninggalkan ibadah atau tidak? Dan saya juga tadi ada masukan tadi kan bagi yang pedagang ikut kajian. Menurut saya kalaupun bisa diomongin alhamdulillah, tapi Ibu yang misalnya tetap dia nggak ikut kajian, nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin. Artinya kalaupun diwajibkan ya silahkan, tapi jangan sampai hati kita rusak. Lah dia udah jadi pedagang loh, tapi kok nggak ikut pengajian? Hati-hati, itu pun juga mengikis ihsan kita, mengikis iman kita. Ini saya yakin Pak Dharma dan Ibu semua, ini pahala yang perintis itu sudah banyak sekali, insya Allah. Insya Allah pahalanya banyak sekali. Bukan hitungannya, bukan rupiah itu. Saya menilainya kebermanfaatan dan berkahnya. Bayangkan dengan hadirnya pasar ini, begitu banyak keberkahan, terlimpah ruah kepada luar. Itu yang dicari Bapak Ibu. Keberkahan itu yang bernilai. Keberkahan itu. Nah, jangan sampai keberkahan itu pelan-pelan Allah tarik. Mohon maaf karena kita tidak ikhlas. Mohon maaf karena masih ada sifat hasad dan hasud. Mohon maaf kita hanya masih menghambakan angka-angka rupiah itu tadi. Masih menghambakan angka-angka tadi. Padahal ya yang patut kita menghambakan diri hanya kepada Dia yang menciptakan angka-angka tersebut. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri saya yang menyampaikan dan pun bagi kita semua. Mudah-mudahan apapun ikhtiar Bapak Ibu, Pak Dharma dan Bapak Ibu semuanya, ya, sebagai bentuk pengabdian di jalan Allah ini, satu kata saya, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sedikit syukur, banyak syukur. Ya, sedikit syukur, banyak syukur. Ya, masih ada yang kita bawa pulang dan itu halal, itu lebih baik daripada banyak. Tapi mohon maaf, ya, mohon maaf, banyak ujiannya di sana, panas di sana gitu. Ya. Namun Allah berkahi ala hadiniyah wa ala kulli salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin muslim radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi liwajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jamis sayyi'at wa tarfa'una biha lakal darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khair fil hayati ba'da maut bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlasin, Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlisin, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa dhurriyyatan salihah wa lisanan zakira wa imanan sadiqa. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami berwasilah dengan kemuliaan nama Nabi Muhammad SAW. Kami bertawassul dengan amal-amal soleh yang telah kami persembahkan kepadamu melalui pengabdian kami kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada tetangga. Maka hendaknya ya Allah Engkau mengampuni dosa-dosa kami, memberkahi rizki kami dan melapangkan semua urusan kami. Dan hendaknya Engkau ya Allah tetap bimbing kami menjadi hamba yang ikhlas, hamba yang ikhlas melakukan apapun semata-mata mengharapkan ridhamu sesuai dengan cara yang Engkau cintai. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah urusan kami ya Allah. Ahsin aqibatana, perbaikilah segala urusan kami dengan sebaik-baik cara ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kayakan kami dengan usaha hal yang baik dan halal. Maka ya Allah, cukupkan kami dengan semata-mata menyandarkan keinginan, menyandarkan harapan hanya kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah saya minta ampun, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.